Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin kiram wal makram, segala jajaran pengasuh pondok pesantren Tahsinul Akhlak beserta keluarga besarnya yang kami hormati, segala jajaran asatidz wal asatidzah yang kami hormati, narasumber kita Kakak Ijro'atul Maghfirah Abdullah MA dan para peserta seminar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk itu akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Berdirinya kami di sini sebagai Master of Ceremony dalam acara seminar perubahan dunia. Baiklah, acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka seminar pada pagi hari ini dengan pembacaan tawasul yang akan dipimpin oleh Nyai Hajai Ismail Wafa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Terima kasih atas pembacaan tawasulnya. Semoga dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Meningkat acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Siti Novian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga kita mendapatkan pahala pada umumnya bagi kita yang mendengarkan dan khususnya bagi yang membaca. Berlanjut acara yang ketiga, yaitu pembacaan nas dan sholawat yang akan dibawakan oleh Maula Ilma dari kawan-kawan. Kepadanya waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyuruna bima qamantum narjuna ta'ah بالطاعة معادنا مدرستنا تحسين الأخلاق معهدنا مدرستنا تحسين الأخلاق أنبتم وربيتم أرواح الناشئين جئتم به ألبسنا ابن الصالحين جئتم به ألبسنا ابن الصالحين معهدنا
Marilah kita doakan sambungan dari Al-Ustaz Ahmad Ramazan, waktu dan teman kami persilakan. Ngapunten Nyai, derek matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati dumateng sedaya masyayikh Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq, wabil khusus bidzikri dumateng Abah Muhammad Hasbullah Mustahdi, dumateng Abah Muhammad Kulinuha, dumateng Buya Muntakha Mustahdi, saha sedaya dzurriyyah Abah Mustahdi Hasbullah ingkang boten ingkang kawula sebat setunggal-setunggal tanpa ngurangi rasa takzim kawula dumateng panjenengan sedanten. Ingkang kawula hormati dumateng Nyai Ijraatul Maghfirah Abdullah MA, ingkang alhamdulillah sampun hadir ten pondok kita sedaya, Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq, ngangge bagi ilmu, bagi pengalaman, ugi memberikan bekal kepada seluruh santri Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq. Alhamdulillah kita dirawuhi oleh beliau yang sangat berpengalaman sekali di dalam berbagai bidang yang tentunya nanti akan sangat bermanfaat ketika pengalaman tersebut menjadi pegangan untuk kalian semua. Maka dari itu sebelum acara dimulai itu semuanya sudah bawa buku catatan belum? Sudah ya? Sudah bawa pulpen belum? Sudah. Insya Allah poin-poinnya itu sangat bermanfaat. Maka dari itu ya saya himbau dicatat ya. Nyatat pelajaran, nyatat poin ya. Poin-poin yang penting mohon dicatat supaya kalian bisa mendapatkan faedah dari acara ini. Dawe Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi, yastafidu at-tilmidhu min syaikhihi biqadri tasdiqi lahu wa mahabbatihi lahu wa birrihi bih. Dawe beliau, seorang murid itu bisa mendapatkan manfaat ilmu dari gurunya itu mengukur seberapa besar dia percaya kepada gurunya, seberapa besar dia cinta kepada gurunya, dan seberapa besar dia berkhidmah kepada gurunya. Maka kalian pertama-tama sebelum ngaji apapun, entah itu ngaji kitab ataupun ngaji modernisasi ataupun seminar apapun, yang pertama yang harus sampean lakukan itu siapkan hati sampean untuk 100% percaya dengan apa yang didhawuhkan oleh pembicara. Percaya dengan sosok yang nantinya akan menerangkan ya. Nanti kalau sudah ada timbul percaya, akan timbul mahabbah ketika kalian merasakan kebaikan-kebaikan ataupun dawuh-dawuh yang indah dari beliau. Dan ketika kalian sudah timbul mahabbah, secara otomatis kalian akan berkhidmah, khidmah yang baik di dalam majelis itu adalah isma. Jadi sampean itu harus mendengarkan dengan seksama, itu khidmah ya. Khidmah yang paling inti di dalam acara majelis. Maka dari itu masyayikh kita ya sangat tidak berkenan sekali ketika ada mau'izah ataupun apa kok pada ngobrol sendiri-sendiri, sangat tidak berkenan sekali, karena memang tidak mencirikan akhlak yang pertama, dan kedua tidak berbuat baik atau tidak berkhidmah kepada pembicara. Bisa dipahami nggih? Kang kawula hormati dumateng Nyai Hajah Isfaizul Wafa AMD SPDI yang alhamdulillah pada hari ini akan memoderatori acara pada siang hari ini.
Saya di sini diutus oleh beliau Nyai untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai pendahuluan, sebagai pengenalan juga dumateng Nyai Maghfirah bahwa Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak itu berdiri 1918 Masehi. Jadi alhamdulillah kemarin pada saat acara 1 abad Nahdlatul Ulama, kami Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak itu mendapatkan penghargaan tinggi sebagai salah satu dari sekian banyak pondok pesantren yang berumur lebih dari 100 tahun. Jadi umurnya sekarang Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak itu sekarang umurnya sudah 105 tahun. Alhamdulillah umurnya sudah 105 tahun, walaupun yang mondok sekarang itu banyak sekali dari lulusan-lulusan SD, bayi-bayi istilahnya, tapi kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak ini sudah berumur 105 tahun. Kenapa kok saya mengatakan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak sudah berumur 105 tahun? Karena dari mulai 100 tahun yang lalu pondok ini berdiri, apa yang diajarkan di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak tidak pernah berubah. Artinya tetap berpegang teguh kepada kurikulum salaf, murni salaf. Yang dipelajari adalah kitab kuning, yang dipelajari adalah Al-Quran, hadis. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak ini ada 2 sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang pertama adalah tahfidzul Quran. Jadi anak-anak santri yang memang khusus untuk menghafalkan Quran, terus dinamakan dengan Madrasah Quraniyah Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak. Sistem pendidikan kedua yakni ada Satuan Pendidikan Muadalah. Satuan Pendidikan Muadalah itu menjadi sistem lanjutan dari sistem madrasah dulu yang bernama MASTA, Madrasah Tahsinul Akhlak. Madrasah Tahsinul Akhlak kemudian pada tahun 2022 kami tahun Januari tahun 2021 kami mendapatkan SK dari Kementerian Agama berupa SK Muadalah, dan secara otomatis Madrasah Tahsinul Akhlak tersebut beralih nama menjadi Satuan Pendidikan Muadalah Tahsinul Akhlak. Lah, SK tersebut itu menjadikan Madrasah Satuan Pendidikan Muadalah Tahsinul Akhlak ini sejajar dengan SMP dan SMA. Jadi ijazahnya itu ya 1:1. Akan tetapi pada saat menyampaikan tentang muadalah ini, pada saat itu Pak Ali Romdoni, Direktur PD Pontren pada saat itu menyampaikan bahwa Kemenag memberikan SK Satuan Pendidikan Muadalah itu hanya legalitasnya saja. Untuk kurikulum dan sistem yang ada di pondok, Kemenag baik yang tingkat kabupaten ataupun direktorat tidak ada hak sedikit pun untuk mengganggu dan mengintervensi. Itu luar biasanya Kemenag. Jadi ya hanya memberikan ijazahnya saja, ya yang setara dengan SMP dan SMA. Untuk sistem kemudian kurikulum dan pelajaran itu semuanya masih asli bentukan dari masyayikh terdahulu dari 100 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Jadi tidak main-main. Lah, kemudian beliau melanjutkan, Pak Ali Romdoni pada saat itu melanjutkan, karena memang Kemenag sudah menyadari bahwa kualitas pendidikan yang ada di pondok pesantren itu ya sebenarnya bisa dikatakan setingkat lebih tinggi daripada sekolah SMP ataupun SMA sekalipun. Karena lulusan-lulusan pesantren ya ketika kuliah di UGM ataupun UI ternyata nilai rata-ratanya itu di atas yang dari sekolah umum. Yaitu akhirnya perlu diapresiasi oleh Kemenag
oleh Kemenag diberikan SK Muadalah tanpa adanya intervensi sedikit pun. Mungkin bisa diberi tepuk tangan untuk Kementerian Agama Republik Indonesia ya, karena sudah memberikan kepercayaan yang begitu tinggi kepada pesantren, dan akhirnya lulusan-lulusan dari Muadalah itu bisa kuliah dimanapun, tidak hanya yang linier seperti kampus-kampus swasta ataupun yang lainnya, kampus-kampus negeri seperti UGM dan UI pun bisa masuk, alhamdulillah setelah ada Muadalah ini. Ya, akan tetapi walaupun adanya satuan pendidikan Muadalah tersebut, tetap di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak ini ya isinya cuma ngaji, kemudian ada ekstrakurikuler itu ada bahasa Arab, kemudian komputer, kemudian tata boga yang istilahnya menunjang santri untuk modal ketika sudah ada di rumah, seperti itu. Alhamdulillah. Yang selanjutnya dari sekarang ini alhamdulillah santri di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak ini berjumlah 360 santri putra putri. Lah ini yang ikut tapi cuma 100 yang ikut cuma 100, dipilihkan anak-anak yang sudah cukup umur, karena memang seperti itu, bisa dikatakan mayoritas santri-santri yang baru itu ya baru kelas lulusan SD dan lulusan SMP. Jadi ya untuk mengikuti seminar-seminar itu tidak diikut sertakan dulu. Nah, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya, jadi seminar kita pada hari ini itu saya tertarik sekali bahwa poinnya itu adalah perubahan dunia, perlukah santri berubah, seperti itu ya. Perlukah santri berubah? Ini sangat-sangat menarik, dan ini saya pandang kemanfaatannya bisa sangat tinggi sekali kalau kalian fokus untuk mencernanya dan memperhatikannya. Bahwa setelah kalian lepas dari pondok, itu tantangan di rumah itu jangan kalian samakan, jangan kalian bayangkan sama persis dengan ada yang di pondok. Kalau di pondok tantangannya itu ya cuman dengan sesama santri. Ada santri yang nakal, ada santri yang rewel, ada yang santri yang banyak ngomongnya, dan seterusnya. Hanya dengan teman saja. Tapi ketika kalian sudah keluar dari pondok, kemudian kalian sudah ada di rumah, tantangan-tantangan tersebut itu akan semakin dahsyat dan tidak akan pernah kalian pikirkan sebelumnya. Ada yang hasud, itu juga ada yang merendahkan, itu juga ada yang dan lain sebagainya. Nah, nanti ada yang istilahnya itu memandang santri itu tidak bisa mengikuti zaman lah. Ada tantangan seperti itu juga ada. Nah, ini perlu kiranya ya kita mempelajari trik-trik ya atau siasat atau politik apa yang bisa kita jadikan pegangan ketika sudah ada di rumah. Dauhnya siapa? Ya Ba'dul Hukama ya mengatakan man lam ya'rif as-siyasah akalat hus siyasah ya. Barang siapa orang yang tidak memiliki siasat politik, maka ya siasat orang lain ya akan mudah sekali menyerang dia, dan mudah sekali dia menjadi komoditi dari yang namanya hoax ataupun yang namanya kabar-kabar yang salah. Maka kalian itu ya harus mempelajari ya trik-trik, siasat-siasat untuk menghadapi apa yang ada di luar pesantren. Tapi ya tetap kalian berubah seperti apapun nantinya ya, kalian berkembang seperti apapun nantinya, harus diingat bahwa kalian itu santri, dan saya percaya bahwa kalian santri itu sudah bisa memegang dasar-dasar yang harus terus dipegang, yakni dauhnya Kanjeng Nabi yang sering saya sampaikan itu bukan ahbib ya, adibu auladakum bitalati khisalin bihubbi nabiyikum wa ahli baiti nabiyikum wa qiraatil
Quran. Jadi santri berkembang seperti apapun itu ya harus tetap berpegang teguh dengan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama harus apa? Ahbib bi hubbi nabiyikum, ya. Adibu auladakum bitalati khisalin. Dawuh Kanjeng Nabi, ajarkanlah anak kalian dengan 3 hal supaya anak kalian soleh solehah, ya, salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah, ya. Itu harus diajarkan 3 perkara. Bitalati khisalin, yang pertama apa? Bihubbi nabiyikum, yang pertama cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, cinta kepada Kanjeng Nabi ini turunannya apa? Ya cinta kepada warasatul anbiya. Kalian tidak hanya dituntut untuk mencintai Kanjeng Nabi, tapi juga dituntut untuk mencintai guru-guru sampean sebagai warasatul anbiya. Kenapa kok guru-guru sampean dikatakan warasatul anbiya? Karena ilmunya Kanjeng Nabi tidak akan sampai kepada kalian kecuali melalui guru-guru sampean, ya. Wa hubbi ahli baitin Nabi. Kalian juga dituntut, ya, atau harus belajar untuk mencintai ahlu baitin Nabi. Para habaib sampean harus cintai, walaupun kadang-kadang ada habaib yang tidak sesuai dengan NU, ya kalian anggap saja habaib-habaib tersebut itu, kalau daunnya masyayikh, anggap saja habaib-habaib yang masih istilahnya berbeda dengan NU, kemudian naudzubillah ada yang menemukan habaib yang wahabi dan seterusnya, diandaikan seperti istri kalian yang sedang haid. Jadi tetap dicintai, ya, tetap dicintai, tapi jangan dibarengi dulu. Nanti kalau sudah bareng lagi dengan NU, nanti ya bersama lagi. Kemudian tapi tetap mahabbah itu harus tetap. Lah, ahlu baitin Nabi turunannya apa? Turunannya sampean juga harus belajar mencintai dari keluarga guru-guru sampean sebagai warasatul anbiya. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran. Membaca Quran itu membaca Quran kalian juga harus terus mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Turunannya Al-Quran apa? Sampean juga harus mempelajari syariat Islam. Maka dari itu santri, ya, butuh terhadap siasat, tapi harus berpegang teguh kepada 3 pondasi tadi, yakni rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, rasa cinta kepada warasatul anbiya, rasa cinta kepada ahlu baitin Nabi, rasa cinta kepada keluarganya warasatul anbiya, yakni guru-guru sampean. Dan yang ketiga, sampean harus memegang teguh syariat Islam, yakni syariat-syariat yang sudah sampean pelajari selama di pondok. Kenapa sih kita harus mencintai, ya, harus belajar mencintai itu? Daunnya nih, Nok, ya, daunnya saya teringat daunnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ahbib aulia Allah, ahbib aulia Allah, fa innallaha yang guru ila qulubi awliyaih fala'allahu yang guru ila smika fi qalbi walihi fayaghfirullah. Nah, itu dawuh Abu Yazid Abu Al-Bustami. Ini pentingnya sampean cinta dengan guru sampean, ya. Pentingnya sampean cinta kepada Kanjeng Nabi, pentingnya sampean cinta kepada guru-guru sampean. Ketika kalian cinta kepada guru-guru sampean, maka nama kalian itu akan masuk ke dalam hatinya guru-guru sampean. Nama kalian, ya, nama sampean itu akan masuk ke dalam hati dan sanubari guru-guru sampean. Apa yang terjadi ketika nama sampean sudah masuk ke dalam hati guru-guru sampean? Yaitu tadi, fa innallaha yanzuru ila qulubi awliyaih fala'allahu yanzuru ila ismika fi qalbi walihi fayaghfirullah. Dawai Abu Yazid Al-Bustami, ketika nama kalian sudah ada di dalam hatinya guru-guru sampean, ya, maka kemungkinan besar, ya, Allah akan melihat nama sampean di dalam hatinya guru-gurunya sampean. Maka sampean akan diampuni oleh Allah dari segala dosa. Diampuni dari segala dosa. Dalalai apa?
dalalah itu ya husnul khuluq. Sampean akan ketika sampean itu sudah mendapatkan maghfirah dari Allah, sampean akan mendapatkan akhlak yang mulia. Dilalah hatinya itu bagus. Dilalah pengennya itu ya pengennya apa? Pengennya deres, dilalah pengennya itu sing positif saja. Lah itu dilalah maghfirah. Karena dawe ulama itu tandai ahli surga itu ya sampean itu sudah ahlul jannah apa belum? Itu bisa dilihat. Nih sampean menjadi bahan renungan ketika ya kalian ingin tahu bahwa kalian itu sudah termasuk ahlul jannah apa belum? Gampang. Yakni apa? Ahlul jannah itu yang memiliki hati ya mudah untuk diajak ibadah. Itu dalalah ahlul jannah. Maka ketika kalian jenderes masih hatinya susah sumpah lah iki fihi soalun atau mahalus soal seperti itu ya. Tapi kalian ketika diajak ibadah jamaah hatinya enak deres, hatinya enak lega dan seterusnya itu adalah dalalah min ahlil jannah lah. Itu mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Saya ingatkan lagi bahwa daunnya ulama tadi kita harus ya belajar tentang siasah, harus belajar tentang politik, bukan politik yang jauh-jauh bukan, tapi menyiasati apa permasalahan yang ada di luar pesantren itu harus. Karena apa? Man lam ya'rif as-siyasah akalat siasah. Orang yang tidak memiliki siasah maka akan mudah baginya menjadi komoditi dari hoak-hoak yang sudah tersebar luas di luar pesantren. Seperti itu ya. Ning kene silangkah hoak nok, coba sampean balik bae. Wow, ning HP ku isi hoak melulu. Nah, lah, itu makanya sampean harus belajar. Ya di samping sampean terus ada di pondok supaya apa? Supaya 3 hal yang dipesankan oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi bisa sampean terus pegang ya sampai akhir hayat sampean. Yakni apa? Adibu auladakum bitalati khisalin bihubbi nabiyyikum. Yang pertama cinta kepada nabi dan juga warasatul anbiya, wa hubbi ahli baitikum dan cinta kepada ahli baitun nabi dan juga ahlu bait dari warasatul anbiya. Sapa warasatul anbiya? Masyayikh, guru-gurune sampean. Yang ketiga wa qiraatil Quran. Qiraatil Quran tidak hanya maca Quran tok, tapi juga apa? Mempelajari syariat yang terkandung di dalam Al-Quran. Melalui apa? Ya melalui kitab kuning, kitab Turat, kitab yang setiap hari kita pelajari di pondok pesantren Taslim Akhlak. Akhiran dari saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.